3 bulan setelah kehilangan suaminya Fahri, Naira dipaksa menghadiri pernikahan sepupunya, Alia. Di sana, ia dikejutkan oleh sosok Farhan, calon suami Alia, yang wajah dan gesturnya sangat mirip dengan mendiang Fahri. Kemiripan itu membuka luka lama, sekaligus menciptakan kebingungan dan ketertarikan baru. Saat Naira mencoba menggali siapa sebenarnya Farhan, ia justru menemukan bahwa Farhan bukan orang sembarangan. Ada rahasia besar yang terhubung dengan masa lalu Fahri. Cinta, kehilangan, dan takdir kembali mempermainkan hatinya. Aku bahkan belum selesai melipat semua baju milik Fahri. Tumpukan terakhir masih menunggu di kursi dekat jendela, bersama dengan shawl kesayangannya yang masih menyimpan aroma parfum yang ia pakai setiap hari. Aroma itu masih menusuk hidungku. Setiap kali aku melewatinya seolah dia belum pergi. Seolah dia masih ada, tapi kenyataannya, sudah 3 bulan Fahri pergi. Meninggalkan dunia, meninggalkan aku. Dan hari ini, aku harus menghadiri pernikahan sepupuku, Alia. Sebenarnya aku bisa saja menolak. Aku masih berkabung, masih belum siap bertemu banyak orang. Apalagi senyum-senyum palsu yang pura-pura mengerti rasa kehilangan. Tapi, Mama memaksa. Katanya, Naira, hidup harus jalan terus. Jangan kamu matikan dirimu bersama Fahri. Aku ingin bilang, aku tak mematikan diri. Aku hanya belum siap hidup tanpa Fahri. Tapi tak ada gunanya. Mama akan terus membujuk dengan nada lembut yang menyayat hati. Jadi akhirnya aku berdiri juga di depan cermin pagi ini, mengenakan gaun pastel sederhana yang nyaris tak pernah kupakai. Riasanku tipis, tak ada bedak berlapis, hanya lip balm, agar wajahku tak terlalu pucat. Sampai di gedung resepsi, aku langsung diserang rasa sesak. Bukan karena udara, tapi karena ingatan. Tempat ini mirip dengan tempat kami dulu menikah. Ornament, emas, karpet merah, deretan bunga mawar putih, semuanya seperti ingin mengoyak dadaku yang belum pulih. Suara Alia memanggil, mengagetkanku. Dia tampak cantik dalam balutan kebaya ungu muda. Senyumnya lebar, penuh harapan. Aku berusaha membalasnya dengan senyum, meski hati rasanya tercekat. "Terima kasih ya udah datang," katanya sambil memelukku erat. Aku mengangguk pelan. "Selamat ya, Lai. Bentar lagi ya, dia mau datang. Calonku," katanya dengan mata berbinar. Aku mengangguk lagi. Aku tak terlalu tertarik, jujur saja. Yang kutunggu hanya waktu agar acara ini cepat selesai, dan aku bisa kembali pulang ke kamar, memeluk bantal yang masih sering kubasahi air mata. Tapi semesta kadang memang suka mempermainkan. Saat rombongan pengantin pria datang, aku berdiri bersama keluarga besar di dekat pintu masuk. Musik mengalun lembut, kamera berputar, dan saat lengka-lengka itu makin mendekat, aku melihatnya. Dan detik itu juga, nafasku seperti dirampas dari tubuhku. Aku terpaku. Seseorang berjalan di depan, memakai beskap hitam dan belangkon senada. Sorot matanya tajam tapi hangat. Senyum nih, oh Tuhan, senyumnya. Cara dia melangkah, cara dia menoleh, bahkan garis rahangnya. Itu Fahri. Aku membeku di tempat, seolah waktu berhenti. Jantungku berdegup begitu kencang, hingga telingaku berdengung. Tubuhku limbung. Aku mencengkeram lengan Mama yang ada di sebelahku. "Naira, kamu kenapa?" tanya Mama cepat-cepat. Aku tidak menjawab. Aku hanya bisa menunjuk pria itu dengan gemetar. Tapi saat dia menoleh dan matanya bertemu denganku, dunia terasa jungkir balik. Dia bukan Fahri, tapi wajah itu. Wajah itu persis Farhan, kata Alia di belakangku sambil menunjuk pria itu dengan bangga. "Itu calon suamiku." Aku masih tidak bisa bicara. Farhan, nama yang asing, tapi wajah yang terlalu familiar. Aku bahkan hafal lekukan pipinya saat dia tersenyum. Itu wajah suamiku, atau setidaknya seseorang yang seperti bayangannya. Mataku panas, tenggorokanku tercekat. Aku harus menahan air mata agar tidak pecah di tengah pesta bahagia ini. Aku harus tetap berdiri, harus tetap tersenyum. Tapi hatiku hancur lagi. Setelah 3 bulan mencoba berdamai, aku dihadapkan pada mimpi buruk, atau mungkin mimpi yang membingungkan. Kenapa pria itu sangat mirip Fahri? Apakah ini kebetulan, atau takdir sedang membawaku kembali ke masa lalu? Aku tak tahu. Yang ku tahu, sejak hari itu, aku tidak akan pernah jadi orang yang sama lagi. Aku tidak ingat jelas bagaimana bisa sampai duduk di salah satu kursi di sudut ruangan. Yang aku tahu,
Aku hanya ingin menjauh dari keramaian, dari tawa bahagia, dari suara musik pengiring yang mendadak terasa menyakitkan di telinga. Aku ingin pergi, tapi kakiku tak bisa digerakkan. Wajah itu, Farhan, nama yang terasa asing tapi wajah yang terasa akrab seperti rumah. Sejak detik pertama mataku menangkap sosoknya. Hatiku seperti dilempar kembali ke 3 bulan lalu saat aku menatap wajah Fahri di peti jenazah. Mencoba menghafal lekuk wajah terakhir kalinya. Sebelum ditutup kain kafan, tanganku gemetar saat mencoba menggenggam cangkir teh di atas meja. Aku butuh sesuatu untuk menenangkan diri, tapi bahkan teh hangat pun tak bisa mengusir rasa dingin yang merayap dari dalam. Naira, aku menoleh cepat. Alia berdiri di sampingku. Senyumnya manis, tapi ada kerutan khawatir di keningnya. "Kamu kenapa? Mukamu pucat banget, sumpah," katanya sambil duduk di sebelahku. Aku berusaha tersenyum. "Gak apa-apa, cuma agak pusing sedikit." "Kamu udah makan?" Aku menggeleng pelan. Alia menepuk-nepuk tanganku. "Yuk, makan dulu. Tadi Farhan nanya kamu loh." Aku menoleh tajam. "Nanya aku?" Dia tertawa kecil. "Iya, dia bilang kamu kelihatan kaget waktu lihat dia. Terus dia nanya, itu siapa ya? Dia kayak familiar. Tapi saya nggak yakin pernah ketemu." Jantungku berdebar. "Terus kamu jawab apa?" Tanya aku cepat. Aku bilang, "Kamu sepupuku, janda muda, cantik, tapi lagi sedih karena baru kehilangan suaminya." Dia cuma angguk-angguk. "Tapi, ya ampun nah, jujur deh, dia mirip banget sama Fahri ya." Aku menatap Alia. Napasku tercekat. "Jadi kamu juga lihat?" Dia mengangguk cepat. Sumpah, pas pertama kali aku kenal Farhan lewat temanku, aku langsung mikir, kok dia kayak familiar, tapi aku nggak. Lengsang, baru pas kamu datang tadi dan aku lihat ekspresi kamu, aku baru sadar, kami saling pandang. "Nah," Alia berkata pelan. "Kamu oke kan?" Aku mengangguk. "Bohong. Tentu saja. Aku tidak oke. Bagaimana bisa? Aku merasa baik-baik saja, kalau wajah pria yang harusnya aku kubur dalam-dalam sekarang muncul kembali dalam bentuk orang lain." Aku mencoba berdiri. "Aku mau ke toilet dulu. Ya, biar aku temenin." Aku menolak dengan halus. Aku butuh sendiri, butuh udara. Di lorong menuju toilet, aku melihat bayangan seseorang dari kejauhan. Jantungku langsung melonjak. Itu dia, Farhan. Dia sedang berdiri di dekat rak bunga, entah sedang menunggu siapa. Entah kenapa langkahku malah mendekat, seolah ada magnet yang menarikku. Dan ketika dia berbalik dan menatapku langsung, rasanya aku ingin menangis. Tapi aku tidak bisa lari. Jadi aku tersenyum kecil, mencoba sopan. "Mas Farhan ya?" Tonyak, pelan. Dia mengangguk, terlihat bingung. "Iya, Mbak Naira ya, sepupunya Alia?" "Betul." Kami saling diam beberapa detik. Lalu dia berkata, "Saya minta maaf kalau tadi saya bikin kaget. Alia bilang wajah saya mirip dengan suami Mbak yang sudah meninggal." Aku mengangguk pelan. "Bukan salah Mas, saya yang belum siap aja. Ketemu wajah yang begitu familiar." Dia menatapku dalam. Ada kesedihan yang samar di sana, tapi juga sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Mungkin rasa penasaran. "Saya sejujurnya juga agak bingung," katanya pelan. "Saya belum pernah merasa seaneh ini ketika bertemu seseorang. Ada perasaan aneh, kayak saya pernah lihat wajah Mbak di suatu tempat." Aku mengerjap. "Mungkin cuma perasaan." Dia mengangguk pelan. "Mungkin, tapi aku tahu ini bukan sekadar perasaan. Ada sesuatu, entah apa." Dan untuk pertama kalinya sejak Fahri pergi, aku merasakan sesuatu dalam dada. Perasaan yang rumit, takut, marah, bingung, tapi juga penasaran. Farhan bukan Fahri. Aku tahu itu. Tapi kenapa rasanya seperti Tuhan sedang menguji keteguhan hatiku? Sejak pertemuan singkat itu, pikiranku tak pernah benar-benar tenang. Wajah Farhan terus menghantui setiap sudut pikiranku. Bahkan ketika aku memejamkan mata. Kadang, dalam gelap kamar yang sunyi, aku hampir yakin sedang berbicara dengan Fahri. Tapi, setiap kali membuka mata, kenyataan kembali menamparku. Fahri sudah tiada. Yang kulihat hanyalah bayangan samar yang dikirimkan semesta, entah untuk menghibur atau menyiksa. 2 hari setelah pesta pernikahan itu, aku masih enggan membalas pesan atau menjawab panggilan telepon siapapun. Bahkan dari Alia yang biasanya paling cerewet, aku cuma butuh ruang. Tapi hari ini, sesuatu membuatku memberanikan diri membuka ponsel.
ada satu pesan dari nomor tak dikenal. Mbak Naira, ini Farhan. Maaf jika saya lancang, tapi saya ingin bicara tentang sesuatu yang saya sendiri juga belum mengerti. Boleh kita bertemu? Tanganku otomatis gemetar. Aku menatap layar ponsel beberapa detik, menimbang, bertanya-tanya dalam hati, kenapa dia ingin bertemu? Kenapa aku juga ingin? Ada bisikan kecil yang berkata, mungkin ini jawaban, tapi jawaban atas apa? Aku pun tak tahu pasti. Setelah berpikir hampir setengah jam, aku membalas pesan itu singkat. Besok, jam 4 sore. Kafe depan taman kota. Aku hampir menyesal mengirimkannya, tapi tak bisa menarik kembali. Keesokan harinya, aku duduk di pojok kafe. Tangan terus memainkan sendok kecil yang tadi digunakan untuk mengaduk kopi. Detik demi detik terasa panjang. Dan saat pintu terbuka dan langkah Farhan masuk, dadaku langsung sesak. Dia mengenakan kemeja biru muda, warna favorit Fahri, dan senyumnya. Persis senyum yang dulu membangunkan pagiku. Naira, suaranya mengembalikan kesadaranku. Aku mengangguk dan mempersilakannya duduk. Aku pesan kopi hitam aja, katanya sambil melambaikan tangan ke pelayan. Sama kayak Faheh, maksudku, kayak biasa, tambahnya, gugup. Aku mematung. AP, dia hampir menyebut nama Fahri barusan. Kami duduk dalam diam beberapa saat. Aku menatap keluar jendela, mencoba menyusun kata. Farhan, akhirnya aku membuka suara. Kenapa kamu ingin bertemu? Dia menarik napas panjang. Aku, tahu harus mulai dari mana, katanya jujur. Tapi sejak pesta pernikahan itu, ada perasaan yang menggangguku. Aku menoleh, menunggu ia melanjutkan. Setelah bertemu kamu, aku mulai bermimpi. Mimpi yang sangat aneh, tapi terasa nyata. Aku menegakkan badan. Mimpi? Dia mengangguk. Aku mimpi berada di tempat asing, tapi suasananya hangat, seperti rumah. Ada perempuan di sana. Wajahnya, wajahmu. Aku nyaris terhenti bernapas. Dan dalam mimpi itu, aku memanggil nama seseorang. Fahri. Aku terdiam. Ini terlalu aneh. Farhan menatapku. Matanya tajam namun penuh keraguan. Aku tahu, ini mungkin halusinasi, atau hanya mainan pikiran bawah sadar. Tapi entah kenapa, aku merasa pernah mengalami ini. Seolah aku dan kamu pernah ada dalam cerita yang sama. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Bagaimana mungkin pria yang bahkan baru kutemui bisa memimpikan nama suamiku? Apa kamu punya kembaran? Tanyaku pelan, dengan suara hampir berbisik. Farhan menggeleng cepat. Setauku enggak, aku anak tunggal. Dan aku pun belum pernah melihat Fahri selain dari cerita Alia. Tapi setelah mimpi itu, aku mulai mencari tahu. Aku menegang. Mencari tahu? Dia mengangguk. Aku minta Alia tunjukkan foto Fahri. Dan jujur saja, aku juga kaget. Kita memang mirip, nah. Sangat mirip. Aku menyandarkan punggung ke kursi. Menatap langit-langit, jantungku berdebar keras. Lalu kenapa kamu cerita semua ini ke aku? Farhan menunduk. Karena aku merasa ini bukan kebetulan. Dan aku merasa kamu satu-satunya orang yang bisa bantu aku mengerti semua ini. Aku ingin marah. Aku ingin menangis. Kenapa semua ini terjadi sekarang? Saat aku baru belajar mengikhlaskan. Fahri, mengapa Tuhan mempertemukanku dengan pria yang membangkitkan semua luka? Tapi di balik kekacauan ini, ada satu hal yang juga kurasakan. Penasaran, keinginan untuk tahu, untuk menggali lebih dalam. Aku butuh waktu, kataku akhirnya. Farhan mengangguk. Aku pun begitu. Malam itu, aku menatap foto Fahri di meja kecil di samping tempat tidur. Apa ini caramu bicara pada aku, Ri? Bisikku pelan. Apa ini? Petunjukmu. Dan untuk pertama kalinya sejak pemakaman, aku menangis. Bukan hanya karena kehilangan, tapi karena kebingungan yang menghantui. Seseorang datang dengan wajahmu, dengan mimpi tentang kita. Dan aku, tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. 3 hari berlalu sejak pertemuan itu, tapi pikiranku masih tertinggal di sudut kafe. Bersama Farhan dan semua pertanyaan yang belum terjawab, aku mencoba menjalani hari seperti biasa, menyibukkan diri dengan pekerjaan freelance dan beres-beres rumah. Tapi tidak ada satupun yang benar-benar membuat pikiranku tenang. Setiap melihat bayangan di cermin, aku merasa Fahri sedang berdiri di belakangku. Tersenyum, tapi saat kuputar badan, kosong. Entah mengapa, setelah bertemu Farhan, rasa rinduku pada Fahri justru semakin dalam. Sore itu, Alia datang tanpa memberi kabar lebih dulu. Seperti biasa, dia langsung membuka pintu
dan masuk sambil berteriak, "Nak, aku bawa bakso kesukaanmu." Biasanya aku akan menyambut dengan tawa atau candaan kecil, tapi kali ini aku hanya tersenyum samar. Alia mendongak, memperhatikan wajahku yang pucat dan mata yang tampak lelah. "Nah, kamu belum tidur cukup ya?" tanyanya sambil menaruh plastik. "Bakso di meja." Aku hanya mengangkat bahu. "Nggak bisa tidur aja." Dia duduk di sebelahku. "Masih kepikiran soal Farhan?" Diamku menjawab semuanya. Alia menghela napas. "Nah, aku juga baru tahu wajah mereka sebegitu miripnya. Bahkan aku sendiri sempat kaget waktu pertama kali ketemu Farhan. Tapi aku pikir, ya sudahlah, dunia memang penuh orang mirip." Aku menoleh pelan. "Alia, kamu yakin dia bukan keluarga Fahri?" Alia terlihat terkejut. "Maksudmu?" Aku mengangguk. "Waktu ketemu kemarin, dia cerita, dia mimpi tentang aku dan Fahri. Dia juga bilang, mimpi itu terasa nyata. Bahkan, dia nyebut nama Fahri sebelum aku sempat bilang." Alia menatapku dengan wajah serius. "Nah, kamu yakin kamu nggak terlalu larut dalam duka? Kadang kalau kita terlalu merindukan seseorang, pikiran kita bisa mainan aneh." Aku memejamkan mata sejenak. Kalau cuma aku yang ngerasa aneh, mungkin iya, tapi Farhan juga ngerasain hal yang sama, Lai. Dan entah kenapa, aku nggak bisa anggap ini kebetulan. Alia tampak bingung. "Kamu mau apa, Nak? Kamu mau cari tahu siapa Farhan sebenarnya? Atau kamu mulai suka sama dia?" Pertanyaan itu menusukku. Aku sendiri tidak tahu jawabannya. Aku rindu Fahri, tapi Farhan dengan semua kemiripan dan misterinya telah membuka pintu-pintu lama yang sempat kututup rapat. Malamnya, aku duduk di ranjang, memegang kotak kayu kecil berisi kenangan bersama Fahri Surat-Seratnia. Foto-foto kami, dan di dasar kotak itu ada satu benda yang tak pernah kubuka sejak dia pergi. Voice recorder kecil yang biasa dia pakai untuk mencatat ide-idenya. Dengan ragu, aku menyalakannya. Suara Fahri memenuhi kamar. "Nah, kalau kamu dengerin ini, berarti kamu lagi kangen aku ya? Hehe, aku cuma mau bilang, jangan lama-lama sedihnya. Aku percaya kamu kuat. Tapi kalau nanti kamu ketemu seseorang yang bisa bikin kamu senyum lagi, tolong jangan tolak dia cuma karena kamu takut ninggalin kenangan kita. Aku nggak pernah minta dilupain. Aku cuma pengen kamu bahagia." Air mataku menetes pelan. Suaranya masih hangat di telingaku. Dan di detik itulah, sebuah rasa bersalah merayap pelan di dalam dada. Apa aku sedang mengkhianati Fahri dengan membuka ruang dalam hatiku untuk Farhan? Esoknya, aku memberanikan diri menghubungi Farhan lagi. Aku tak tahan terus-menerus menebak-nebak. "Farhan, bisa ketemu lagi? Aku punya hal penting." Tak lama, dia membalas. "Kapan dan di mana?" "Taman belakang galeri seni. Jam 5 sore." Itu kami duduk berdua di bangku taman. Matahari mulai condong ke barat, memberi cahaya hangat yang membuat bayangan di rumput tampak panjang dan samar. Aku dengerin rekaman suara Fahri semalam. Kataku tanpa basa-basi. Farhan menoleh. "Oh ya," dia bilang, "kalau aku ketemu seseorang yang bisa bikin aku tersenyum lagi, aku harus membuka hati." Farhan terdiam. Matanya menatap lurus ke danau kecil di depan kami. "Aku nggak tahu kenapa kamu mirip banget sama dia. Aku juga nggak tahu kenapa kamu mimpiin kami. Tapi, satu hal yang aku tahu, kamu bukan Fahri, dan aku bukan perempuan yang bisa langsung jatuh cinta lagi dalam hitungan minggu." Farhan mengangguk pelan. "Aku ngerti, tapi aku juga nggak bisa berpura-pura nggak ngerasain apa-apa. Setiap kali lihat kamu, rasanya campur aduk antara rindu, sakit, marah, dan harapan." Farhan akhirnya menatapku. Matanya teduh, tapi ada gemuruh yang tersembunyi di baliknya. "Nah, kamu tahu nggak? Aku juga bingung. Mimpi-mimpi itu mulai datang. Bahkan sebelum aku tahu siapa. Sejak Alia mengenalkan kamu di acara keluarga kecil, aku mulai ngerasa ada bagian dari diriku yang kayak pernah kenal kamu. Tapi itu nggak masuk akal." Aku menarik napas dalam. "Kita harus cari tahu, Han, tentang kamu, tentang masa lalu, Fahri, dan apakah ada sesuatu yang menghubungkan kalian berdua?" Farhan tersenyum kecil. "Oke, kalau itu bisa bikin kita sama-sama tenang, aku siap." Dan sore itu, untuk pertama kalinya sejak kematian Fahri, aku merasa punya tujuan baru. Bukan untuk melupakan, tapi untuk memahami apa arti pertemuan ini. Dan mengapa semesta seakan mengembalikan bayangan Fahri dalam tubuh pria lain.
Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Semalaman aku tidak bisa tidur nyenyak. Pikiranku masih penuh dengan pertanyaan dan beang-beang. Dari pertemuanku dengan Farhan kemarin sore, aku memandangi cermin cukup lama. Seakan ingin memastikan siapa sebenarnya diriku saat ini. Naina yang dulu bersama Fahri. Atau Naina yang kini perlahan mulai membuka lembaran baru dengan Farhan. Aku membuka laci meja dan mengambil satu foto lama. Foto Fahri saat kecil. Berdiri di depan rumah lamanya, yang kini sudah menjadi puing kenangan. Di belakang foto itu tertulis, Fahri, umur 7 tahun, SD Pelita Kasih, Jakarta Selatan. Dan disitulah sebuah ide muncul. Aku segera menghubungi Farhan. Han, kamu masih ingat SD kamu dulu di mana? Tak butuh waktu lama, dia membalas. SD Pelita Kasih. Kenapa? Jantungku berdetak lebih cepat. Tunggu. Kamu lahir tahun berapa? 1994. Aku memejamkan mata. Tubuhku bergetar. Itu tahun yang sama dengan Fahri. Apa mungkin mereka satu sekolah? Sore harinya, kami berdua berdiri di depan sekolah dasar itu. Meski bangunannya sudah direnovasi. Ada beberapa sudut yang masih terasa akrab di hatiku karena dulu aku pernah ke sini. Menemani Fahri mengambil rapor, kami masuk dan meminta izin kepada pihak sekolah untuk melihat arsip lama. Seorang petugas tua bernama Bu Tati dengan ramah mengajak kami ke ruang dokumentasi. Ini memang aneh ya, gumam Bu Tati sambil membolak-balik berkas. Sudah jarang ada orang yang pengen lihat arsip siswa 20 tahun lalu. Aku dan Farhan hanya saling melirik, tak tahu harus tertawa atau gugup. Setelah hampir setengah jam mencari, akhirnya Bu Tati menarik 2 dokumen. Ini dia, Fahri, Ramadan dan Farhan Maulana. Farhan mengambil 2 dokumen itu. Matanya bergerak cepat membaca. Ini aneh, gumamnya. Apa? Tanyaku pelan. Dia menunjukkan lembaran miliknya. Nama orang tua, Ibu, Sulastri, Ayah. Tidak tercantum. Alamat, Jalan Kenanga, Blok C nomor 12, Jakarta Selatan. Aku mengambil dokumen Fahri dan membandingkan. Nama orang tua, Ibu, Sulastri, Ayah Ridwan Hakim. Alamat, Jalan Kenanga, Blok C nomor 12, Jakarta Selatan. Tanganku gemetar. Farhan mematung. Keduanya menatap satu sama lain, saling mencari penjelasan di wajah masing-masing. Aku nggak pernah tahu siapa ayahku, ucap Farhan lirih. Ibu selalu bilang dia sudah pergi sebelum aku lahir. Aku menelan ludah. Farhan, bisa jadi kamu bukan hanya mirip Fahri, tapi kamu saudaranya? Potong Farhan dengan suara parau. Kembaran? Suasana di ruang dokumentasi menjadi hening. Hanya suara kipas tua yang berdecit pelan menemani kebekuan kami. Dalam perjalanan pulang, kami berdua terdiam cukup lama. Sampai akhirnya Farhan bersuara. Kamu tahu, sejak kecil aku sering merasa ada yang hilang. Seperti ada bagian dari hidupku yang tidak pernah lengkap. Aku menoleh ke arahnya. Matanya tampak kosong, tapi suaranya jujur. Kalau memang benar, aku dan Fahri adalah saudara kembar, kenapa kami dipisah? Kenapa aku nggak pernah tahu? Aku memegang tangannya pelan. Ini semua memang belum waktunya untuk kamu tahu. Tapi sekarang, kita bisa cari tahu sama-sama. Farhan menoleh, menatapku penuh tanya. Aku takut, nah. Takut kenapa? Takut kalau semua ini cuma delusi. Takut aku berharap terlalu jauh. Dan takut kalau perasaanku ke kamu akan menyakiti kenanganmu tentang Fahri. Aku terdiam. Farhan menunduk. Karena jujur, nak, aku mulai suka kamu. Bukan karena kamu mantan kekasih Fahri, tapi karena kamu adalah kamu. Hatiku mencelos. Kata-katanya tulus. Dan aku tahu, perasaan itu bukan sekadar pelarian. Tapi di saat yang sama, luka lama masih menganga. Aku tidak menjawab, hanya bisa menggenggam tangannya lebih erat. Di tengah semua yang belum jelas, satu hal yang pasti, perjalanan ini belum selesai. Don't be so JD. Justru baru saja dimulai. 2 hari setelah kami menemukan arsip sekolah, aku akhirnya memberanikan diri untuk menemui satu-satunya orang yang mungkin bisa menjawab semua pertanyaan kami. Ibu Sulastri, Ibu Nia Farhan. Aku tidak ingin membuat Farhan terlalu berharap. Jadi, aku memutuskan untuk datang sendiri. Pagi itu, aku berdiri di depan rumah sederhana bercat hijau pudar. Rumah yang tak asing. Karena dulu aku dan Fahri pernah ke sini untuk berbagi paket sembako waktu Ramadan. Aku mengetuk pelan. Tak lama, seorang perempuan setengah baya keluar. Wajahnya menua,
tapi matanya masih tajam. Dia tertegun melihatku. "Naina," katanya ragu. Aku mengangguk pelan. "Maaf, Bu. Saya cuma ingin bicara tentang sesuatu yang penting." Ia mempersilakan aku masuk. Ruang tamunya sederhana. Ada foto kecil Farhan di atas meja, dan di sampingnya foto Fahri, lebih tua, lebih dewasa. Aku langsung menatapnya. "Ibu tahu ini siapa?" Ibu Sulastri menelan ludah. Lama ia tak menjawab. "Apa?" "Itu Fahri ya. Suami saya, dia meninggal 3 bulan lalu." Tangan Ibu Sulastri gemetar. Innalillahi. Aku duduk perlahan. Suasana hening. Lalu aku bertanya, langsung ke intinya. "Farhan dan Fahri, mereka kembar ya, Bu?" Ibu Sulastri menutup wajahnya dengan tangan. Tubuhnya mulai bergetar. "Aku tahu, Bu, arsip sekolah membuktikan nama ibu sama, alamat sama, dan Farhan juga sudah tahu." Tangis pecah. "Maafkan Ibu," ucapnya dengan suara parau. Ibu menyembunyikannya terlalu lama." Aku terdiam, menanti setiap kata yang akan menjatuhkan dunia yang selama ini kami kenal. Farhan dan Fahri memang kembar. Ibu dulu melahirkan mereka sendirian, tanpa suami. Ridwan Hakim, ayah mereka, pergi sebelum tahu aku mengandung. Aku miskin. Aku takut. Dan saat itu, ada pasangan suami istri kaya yang ingin mengadopsi anak. Mereka pilih Fahri. Mataku membelalak. "Ibu menyerahkan Fahri? Ibu nggak punya pilihan, Naina. Aku sendiri nggak tahu siapa keluarga yang mengadopsinya waktu itu. Semua lewat jalur belakang. Aku cuma ingin salah satu anakku punya masa depan yang lebih baik." Aku menunduk. Air mata tak bisa kubendung. "Jadi, mereka dibesarkan tanpa tahu satu sama lain?" tanyaku. "Ya, Ibu ingin menghubungi Fahri suatu hari nanti, tapi dunia terlalu kejam. Ibu takut." Dan waktu terus berlalu. Aku menghela napas panjang. Luka di hati Farhan pasti lebih dalam dari yang kubayangkan. Sore harinya, aku memberanikan diri mengajak Farhan ke rumahku. Kami duduk di ruang tamu, berhadapan. Aku tidak tahu harus memulai dari mana. Jadi aku hanya menyodorkan foto Fahri kecil dan lembar arsip sekolah yang kami temukan. Farhan membacanya lagi. Tapi kali ini aku bisa melihat matanya mulai berkaca-kaca. "Aku harus tahu semuanya," katanya. Aku menggenggam tangannya. "Aku sudah ke rumah ibumu tadi pagi. Dan semua benar, Han. Kamu dan Fahri itu saudara kembar." Farhan terdiam. Butuh beberapa detik sebelum ia bisa bicara lagi. "Jadi, aku jatuh cinta sama istri kakakku sendiri." Aku menunduk. Kata-katanya seperti cambuk bagi perasaanku sendiri. "Aku juga bingung, Han. Aku nggak tahu perasaanku ini apa. Tapi aku tahu. Aku kehilangan Fahri dan kamu datang dengan wajah yang sama, tapi isi hati yang berbeda." Farhan menarik napas dalam. "Lalu, kita gimana?" Pertanyaan itu menggantung. Berat, sunyi, aku berdiri, menatapnya. "Kita butuh waktu, Han, untuk menyembuhkan, untuk menerima. Untuk mengenali cinta yang baru, tanpa bayang-bayang yang lama." Dia mengangguk pelan. "Dan aku janji, aku akan mendampingimu cari tahu lebih banyak tentang masa lalu, tentang Fahri, tentang keluargamu yang hilang." Farhan tersenyum kecil. "Pahit. Terima kasih karena kamu tidak menjauh setelah tahu semuanya." Aku menggeleng. "Aku nggak mungkin pergi, karena dalam dirimu, aku melihat 2 hal, kehilangan dan harapan." Kami duduk berdua dalam diam. Tapi kali ini bukan karena canggung, melainkan karena kami sedang membiarkan hati masing-masing belajar bernapas kembali. Sejak hari itu, semuanya terasa berbeda. Bukan lebih ringan hanya saja. Kebenaran sudah tidak lagi bersembunyi. Seperti luka yang akhirnya dibuka dan dibersihkan. Sakit, tapi menyembuhkan. Farhan tidak banyak bicara selama beberapa hari. Ayah lebih sering diam, sesekali menatap kosong ke langit-langit kamar kosnya. Aku tahu, hatinya sedang memberontak. Marah pada masa lalu, bingung pada masa kini, dan takut pada masa depan. Tapi akhirnya, pada suatu pagi yang dingin dan mendung, dia meneleponku. "Aku pengen ketemu keluarga Fahri. Nah, orang tua angkatnya, kamu bisa bantu." Aku mengangguk, walau dia tak bisa melihat. "Aku temenin." Hari itu juga, kami berangkat ke rumah Pak Bima, dan Bu Ratih orang tua angkat Fahri, yang selama ini sangat menyayangiku seperti anak sendiri. Aku sempat ragu harus bilang apa pada mereka. Tapi kupikir, mereka berhak tahu saat kami tiba. Bu Ratih menyambut seperti biasa, dengan senyum hangat yang perlahan memudar saat melihat wajah Farhan.
matanya langsung berkaca-kaca. Fahri, aku buru-buru menjelaskan. Bukan Bu, ini Farhan, Adik, kembar Fahri. Kami baru tahu beberapa hari lalu. Bu Ratih terisak, memegangi dada. Pak Bima yang keluar dari ruang dalam juga langsung terpaku, wajahnya tak percaya. Ya Allah, jadi kamu, anak kandung dari Ibu Sulastri? Tanya Pak Bima lirih. Farhan mengangguk. Saya nggak tahu apa-apa sampai kemarin. Pak Bima mendekat, lalu memeluknya. Tanpa banyak kata, pelukan panjang dan berat. Seolah ingin menyampaikan semua hal yang tak pernah sempat terucap ke Fahri. Maafkan kami. Kami tidak pernah tahu Fahri punya saudara, kata Bu Ratih sambil menangis. Saya juga nggak nyangka, tapi saya senang bisa ketemu orang-orang yang sayang sama Fahri, balas Farhan pelan. Suasana di ruang tamu sore itu begitu emosional, hangat, aneh, seolah semesta sedang berusaha mempertemukan mereka yang tercerai-berai oleh rahasia, dan takdir. Setelah pertemuan itu, Farhan mulai berubah. Dia tidak lagi tenggelam dalam pertanyaan-pertanyaan tak berjawab. Kini, dia sibuk menambal bagian hidup yang hilang membaca jurnal-jurnal lama milik Fahri, mengenal orang-orang yang pernah dekat dengannya, dan yang paling sering menemaniku, bukan sebagai bayang-bayang Fahri, tapi sebagai dirinya sendiri. Suatu sore, kami duduk berdua di taman kota. Daun-daun kering berjatuhan, angin bertiup lembut. Kamu tahu nggak, Nah? Dulu aku nggak percaya takdir, katanya tiba-tiba. Aku menoleh. Sekarang aku sadar, takdir nggak selalu indah, tapi selalu punya alasan. Aku mengangguk, mungkin supaya kita bisa tumbuh, supaya kita ngerti bahwa cinta nggak harus datang dari tempat yang sama. Dia menatapku lama, matanya teduh, tapi tidak lagi menyimpan keraguan seperti dulu. Aku jatuh cinta sama kamu, Naina, bukan karena kamu istri Fahri, bukan karena wajah kita mirip, tapi karena kamu adalah kamu. Aku tersenyum kecil, air mataku menggenang. Dan aku mungkin belum bisa bilang hal yang sama sekarang, Han. Tapi aku tahu, kamu membuatku ingin hidup lagi, bukan sekadar bertahan. Dia menggenggam tanganku hangat. Nayamon, kita nggak usah buru-buru. Nah, kita jalanin aja, pelan-pelan. Tanpa bayangan siapa-siapa. Cukup kita berdua. Dan untuk pertama kalinya setelah Fahri pergi, aku merasa damai. Bukan karena aku sudah melupakan Fahri, tapi karena aku mulai belajar bahwa mencintai seseorang bukan berarti mengkhianati yang telah pergi. Hari itu akhirnya datang. Hari di mana sepupuku, Livia, akan resmi menjadi seorang istri. Suasana rumahnya dipenuhi tawa, senyum, dan warna-warni bunga segar. Aku datang bersama Farhan sebagai tamu, bukan lagi sebagai wanita yang terjebak masa lalu. Rasanya aneh. 3 minggu lalu aku datang ke tempat ini, dengan dada sesak dan kepala penuh pertanyaan. Hari ini, aku berdiri di halaman rumah yang sama. Dengan hati yang lebih tenang, Livia tampak sangat cantik dengan kebaya putih dan riasan sederhana. Saat melihatku dari kejauhan, dia tersenyum, lalu melambaikan tangan. Aku kira kamu nggak datang, ucapnya sambil memelukku erat. Janji itu janji. Lagi pula, aku pengen lihat kamu bahagia, jawabku. Tersenyum, Farhan berdiri beberapa langkah di belakangku, memberi waktu untuk kami berdua. Tapi sorot mata Livia cepat menangkap sosoknya. Dia berjalan mendekat, lalu menatap Farhan dengan pandangan canggung. Halo Farhan, halo Liv. Farhan menunduk sopan. Aku tahu, masih ada rasa ganjil di antara mereka, mungkin karena masa lalu yang belum selesai, atau mungkin karena kemiripan itu yang masih menghantui. Tapi Livia terlihat jauh lebih dewasa hari ini. Kamu baik-baik aja? Tanyanya pelan. Farhan mengangguk. Sudah jauh lebih baik. Terima kasih sudah pernah menjadi bagian dari cerita hidup saya. Livia tersenyum, lalu menggandeng tangan suaminya. Yang baru, aku doakan kamu nemu kebahagiaanmu sendiri, Far. Dan saat itu, aku tahu, semua orang di sini sedang melepaskan satu sama lain. Dengan tenang, setelah acara selesai, Farhan dan aku berjalan berdua di sepanjang trotoar menuju tempat parkir. Sinar matahari sore menyentuh wajahnya, membuatnya tampak hangat dan nyata. Yuk, lagi bayangan Fahri, tapi Farhan seseorang yang mulai kupercaya sepenuhnya. Aku tahu, hidup ini aneh, kataku pelan. Kadang Tuhan menyisipkan seseorang dalam hidup kita, hanya untuk menunjukkan sesuatu yang harus kita selesaikan. Farhan menoleh. Dan kadang, Tuhan memberi kita kesempatan kedua. Aku berhenti berjalan.
menatap matanya dalam-dalam. Kamu percaya sama kesempatan kedua, Han? Kalau kamu bagian dari kesempatan itu, aku percaya. Jawabnya tanpa ragu. Air mata jatuh begitu saja dari mataku. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Lega karena sudah berani melangkah, sudah berani jujur, dan yang paling penting sudah berani mencintai lagi. Kalau begitu, ucapku sambil tersenyum, ayo kita mulai dari awal. Tapi kali ini, tanpa bayangan siapa-siapa, cuma kamu dan aku. Farhan mengangguk. Tangannya menggenggam tanganku. Erat tapi lembut. Dan saat itu aku tahu, ini bukan tentang menggantikan siapapun. Ini tentang memberi ruang baru di hati, yang dulu pernah penuh luka, tapi kini siap untuk tumbuh lagi. Tamat.